Ya Hasbi, mari berjuang. Ya Hasbi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Gerakan kakimu, bangkitkan jiwamu demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia ini, berkorban harta, jiwa dan raga demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban. Tak ada kejayaan tanpa berjuang, tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah demi meraih ridho ilahi. Berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti. Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia ini, berkorban harta, jiwa dan raga demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban. Tak ada kejayaan tanpa berjuang, tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah demi meraih ridho ilahi. Berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada hari ini Hasmi Depok akan menggelar agenda yang sangat baik ini dan sangat bermanfaat untuk anggota-anggota Hasmi, khususnya orang-orang Depok, di mana kita akan melangsungkan agenda yang namanya Liqo'us Syawal, yang sebelumnya kita melalui kegiatan-kegiatan Ramadan kita belum namanya bertemu, maka di bulan Syawal ini kita akan mengadakan namanya Liqo'us Syawal, di mana acara ini akan mengetengahkan tengah tempa istiqomah setelah Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muslim SPDI MEI. Beliau adalah salah satu dosen dari STI Al-Hidayah. Kemudian nanti juga kita akan mendengarkan sesuatu yang sangat penting dari seseorang yang tokoh Dewan Dakwah, ya, Ustaz Nuim Hidayat. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Maka kami mengajak para anggota-anggota Hasmi di khususnya Depok segera merapat, karena waktu sudah agak siang akan kita mulai, ya. Mari semuanya kaum muslimin di sekitar Masjid An-Nasihah pun bisa mengikuti hadir ini. Acara gratis untuk laki-laki dan perempuan. Acara ini sangat bermanfaat untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah di khususnya kota Depok ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak terkira atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan kita doakan kepada saudara kita, pada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita yang saat ini Allah sedang berikan ujian sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Dan tak lupa nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa nikmat itulah Allah tak akan mudahkan langkah hati kita menuju majelis yang mulia ini. Ana ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah menyiapkan dan menekadkan hadir dalam agenda kali ini, yaitu berupa Liqo'us Syawal
dengan tema Istiqomah setelah Ramadan. Bagaimana kabar antum semua? Bagaimana kabar iman antum semua? Insyaallah, alhamdulillah. Apakah iman antum masih lebih baik dari bulan Ramadan lalu? Sama saja atau bahkan menurun? على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Tauhid merupakan dasar dalam kita beragama. Merupakan dakwahnya para anbiya warurul alaihimus shalatu wassalam. Lalu dengan Mujahidin Afgan ketika dia menuju ke Jakarta juga dia cerita bahwa orang Afgan itu kata dia kalau berjuang itu bisa jalan kaki di pegunungan salju itu puluhan kilometer nggak makan. Yang ketiga adalah kekuatan ruqyah. Kekuatan ruqyah ini kekuatan yang paling besar ya, yang dimiliki oleh orang Islam. Kekuatan berhubungan dengan Allah, kekuatan yang berhubungan dengan yang maha segalanya, yang maha kuwah, ya, al-qawi, Allah memiliki sifat al-qawi. Ya. Jadi kekuatan yang akan mengangkat segalanya. Kekuatan ini dimiliki oleh Rasulullah. Bayangkan ya, Rasulullah itu sendirian ya. Ketika beliau dari Gua Hira, ya. Ini kalau saya baca bukunya Hamka, itu di buku tentang tasawuf Hamka itu menjelaskan bagaimana kekuatan kebatinan, kekuatan ruqyah yang dimiliki Rasulullah. Karena melihat masyarakat yang rusak, itu Rasulullah kemudian ingin mengubah masyarakat, ya. Dengan kekuatan ruqyah itu bayang sendirian. Tapi beliau kemudian meniti jalan Nabi, mendebar wahyu ilahi, meniti jalan Nabi, mendebar wahyu ilahi, hasbi batrayati, batrayati, menjunjung kitab suci, menjadi jundi ilahi, menjunjung kitab suci, menjadi jundi ilahi, hasbi batrayati, batrayati, membela umat ini, berjuang sampai mati,
membela umat ini, kekuatan rupiah itu dimiliki Rasulullah. berjuang sampai mati. Hasbi Kalau kita ingat baterayati, bagaimana Rasulullah menguji membela umat itu ini, para sahabat pertama kali di dalam berjuang sampai mati, pemikirannya ya, dengan membela umat ini, berjuang sampai mati. peperangan dari Al-Quran juga ya dengan pembinaan rupiah. Bukannya dengan apa? Dengan dalam tanda kutip kayak diwajibkan ya, sholat malam ya, para sahabat di periode pertama itu ya. Makanya turun surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil ya. Itu di periode pertama dakwah Rasulullah untuk perkuat jiwa para sahabat, karena mereka kalau dakwah nanti akan menghadapi berbagai tantangan. Kalau tidak ada kekuatan rupiah yang kuat dari Allah, mereka akan putus asa ya. Karena mereka menghadapi nanti, kalau sekarang sih termasuk ringan ya, penjara pembinaan sekarang ya kan. Kalau dulu itu langsung disiksa ya kan, bahkan dibunuh ya kan. Ammar bin Yasir, Bilal. Jadi para sahabat dalam periode Mekah itu kali ya, itu Rasulullah bina dengan kekuatan rupiah yang sangat kuat. Ya. Karena Rasul sudah bayangkan nanti mereka menghadapi seterusnya, bahkan nanti ketika tiba-tiba dan terus nanti di masa kalau Rasidin itu kan nanti menghadapi perangan yang berat ya, dengan orang kafir ya kan, dengan Persia, dengan Romawi seterusnya itu kan berat ya kan. Kalau kekuatan rupiah tidak kuat itu akan mustasa bicara ya. Tapi karena sangat kuat sehingga ketika perang Badar pertama kali cuma 3.000 orang 300 orang 1.000 itu Rasulullah bisa menang. Itu kekuatan apa coba? Kekuatan rupiah. Jadi kekuatan rupiah ini harus kita punyai. Anak itu untuk membawa tinggi, enggak lemah. Meskipun sudah dikemuli orang dibantai, diserahkan. Jadi bagaimanapun kekuatan nanti digunakan oleh manusia itu tetap akan kalah nanti dengan kekuatan disebut kekuatan rupiah. Baik, itu kekuatan nadanya ya. Dan tentu kita bicara tentang secara umum keimanan kita itu adalah satu hal yang memang iman itu adalah yazid wa yanqus, bertambah dan pasti berkurang. Maka perlu dibahas bawahi tadi ketika kita bicara tentang keistiqomahan. Ya kalau kita naik di bulan Ramadan itu senaik-naiknya, dan itulah yang harus dilakukan setiap kita. Bagaimana Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam hadisnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau sendiri meningkat di bulan Ramadan. Jadi katakan beliau itu ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu Allah khususkan untuk bagaimana bisa menjadi motivasi seorang dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita wajib meningkat. Tapi ketika kita setelah ba'da Ramadan ini, maka ba'da Ramadan ini nggak boleh terjun bebas. Nah ini yang masalahnya. Ketika dikatakan menurun sudah pasti, karena kita katakan bahwa siapa yang keutamaan dalam bulan Ramadan tidak ada di bulan ini disebutkan, ya kan? Ya. Dan kondisinya tidak tercipta. Bagaimana orang bisa salat malam bareng-bareng? Nggak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Bagaimana amal saleh dilipat gandakan oleh Allah? Di mana? Di dalam Al-Quran. Dan itu pasti. Tapi yang harus kita jaga adalah bagaimana ketika datang di masa seorang turun, itu tidak boleh terjun bebas. Ya. Hal-hal yang paling penting dalam kehidupannya yang disyariatkan dalam agama Allah secara kewajiban, kalau dalam fikihnya yang fardu, maka ini tidak boleh tertinggal. Seperti apa? Salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Jadi bukan cuma melaksanakan salat, tapi keberjamaahannya harus dijaga bagi laki-laki. Apalagi salat malam. Kalau tidak bisa 11 rakaat,
minimal jangan ditinggalkan witirnya. Ya, sholat malam itu witir, sholat malam itu ganjil, minimal 1 rakaat dijaga itu. Sholat duha minimal 2 rakaat itu dijaga, walaupun kalau Ramadan kemarin bisa sampai 12 rakaat, 8 rakaat, sekarang minimal 2 rakaat dijaga. Dan biasa siapapun yang menjaga hal-hal yang disunnahkan, pasti dia akan dijaga dari yang diwajibkan. Makanya kalau kita lihat tentang bagaimana tentang waliullah, bagaimana seorang itu menjadi kekasih wali Allah Subhanahu wa taala itu setelah melaksanakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, yang mustahab. Nah, ketika kita turun tadi, ya kalau bisa berjamaah 11 rakaat, ya 23 rakaat, maka di luar bulan Ramadan minimal tadi dijaga, paling minimalnya berapa? Situ dilaksanakan. Nggak bisa sebelum subuh, ba'da isya dikerjakan. Walaupun cuma 1 rakaat. Ya. Jadi itu meminimalisirnya. Begitu pun baca Al-Quran. Berapa kita kemarin khatam berapa kali? Yang bisa khatam 5 kali, 10 kali, Masya Allah. Tapi setelah Ramadan minimal sebulan sekali khatam. Minimal. Karena kata para ulama, barang siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, termasuk orang yang menghijrahi Al-Quran. Wahai para pejuang dakwah fisabilillah, majulah bergerak tegakkan keadilan, membentuk diri penuh semangat menegakkan hukum Allah dan sunnah nabinya. Mari bersatu membela kebenaran demi agama, negara dan umatnya. Mari bersatu di dalam panji Islam yang akan menegakkan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelar dokter paling tinggi yang paling awalnya lagi diberikan kepada peserta umum, itu dokter yang mengatakan. Karena itu saya mengajak berjamaah, sama juga anggota asuh itu wajib. Saya sampaikan wajib untuk ikhtiar tetap umum. Kenapa? Karena tetap umum kita bisa membantu keluarga kita, teman kita, dan juga orang tua kita. Kalau semua pemuda kita sehat, insya Allah semua akan jalan lancar. Tapi kadang-kadang kan dua hadir ada alasan aja, anak sakit, istri sakit. Tapi kalau kita bisa teknik dasarnya aja lah, dasarnya aja, insya Allah akan membantu. Karena apa, pembuh akan membantu imunitas tubuh kita, akan melawan berbagai macam penyakit. Karena Allah telah menciptakan tubuh kita itu dengan segala macam kelebihan kekurangannya. Tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Satu lagi, ada kuat anak kecil itu naik tangga nggak bisa, jalan itu bisa. Kenapa? Begitu dicek dokter jantung, tidak ada pembuluh darah jantungnya, tidak ada pembuluh di jantung. Udah semua dokter Singapura paling bagus pun nggak sanggup. Alhamdulillah dengan izin Allah dan dokter punggung menyelesaikan. Tapi dengan ini dokter punggung mampu mengalahkan pengobatan Yahudi dan Nasrani. Nama, lokasi, mungkin sudah beristri apa belum, gitu. Nah, ini kan banyak juga yang sedang mencari menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fajar Hussein dari Sukatani, Depok. Sebelumnya, kalau untuk Hasmi sendiri, saya sudah tahu karena saya sebelumnya ibunya ke Helsi. Jadi sudah nggak asing. Nah, terakhir MC itu saya di 2019 sebelum COVID. Setelah COVID kan vakum. Dan barulah ketemu lagi ke MC di 2 minggu lalu.
akhirnya daftar dan mengikuti tes. Untuk harapannya ya ingin belajar lebih baik. Ini belajar sih soal itu memang hati ini kita mempunyai komunitas sayap ya, tapi yang tadi saksi gitu kan, juga selain itu kita ada forum komunikasi pendengar radio Fajri yang juga secara rutin mengadakan kajian ilmu di sini. Artinya untuk menjaga itu pemahaman kita, mungkin nanti siap ya kalau misal diajak halakoh. Jadi kalau ini kan halakoh yang bersifat lebih formal, tapi kita ada halakoh yang sifatnya lebih kekeluargaan lah, gitu kan. Halakoh-halakoh kecil di mana satu halakoh terdiri dari 4-5 orang, gitu kan. Di situ ada prologinya, kita bisa berdiskusi santai, tanya jawab. Ya, insya Allah di situ akan tercipta rasa kekeluargaan yang lebih, gitu kan. Dan kita tidak selalu tidak melulu itu agendanya itu ngaji. Kadang kita pun melakukan agenda, yuk kita outing bareng gitu kan, kita ke gunung ini, ke danau ini, kita mandi bareng, seneng-seneng gitu. Tapi apapun agenda itu selalu ada selipan-selipan ilmu yang ada di dalamnya, jadi tidak sia-sia begitu aja. Baik, mungkin sebagai penutup akan ada pemaparan dari Ketua Hasmi Depok, yaitu Ustaz Budi Jafar. Mungkin beliau akan memaparkan tentang program-program Hasmi Depok atau tentang yang lainnya. Silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, Masya Allah, ini kita kehadiran orang tua kita, sesepuh kita ya, di Depok ini. Masya Allah, Ustaz Nu'im Hidayat. Masya Allah, gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Beliau selain tadi 10 tahun menjadi ketua Dewan Dakwah Depok, ya, beliau juga saat ini sebagai Dewan Syuro, ya, Dewan Dakwah Depok, dan juga pengurus MUI saja, bidang fatwa saja, komisi hubungan antar umat beragama. Masya Allah, kami sangat terhormat sekali dengan kehadiran antum, Ustaz. Kami mohon bimbingan antum, mohon doanya, Ustaz, biar teman-teman kami di komunitas Hasmi Depok ini bisa istiqomah, ya, bisa ikut serta di dalam terus belajar, di dalam beramal, dan juga tentunya kita ingin bersama-sama masyarakat dan juga ormas-ormas Islam bagaimana kita untuk ta'awun ala birri wa taqwa. Mohon bimbingannya dan doanya, Ustaz. Jadi nanti kalau ada info-info kegiatan keumatan, wabil khusus di wilayah Depok ini, bisa menghubungi kita, Ustaz. Artinya kami bisa diundang, insya Allah kami bisa hadir. Yang memang saat ini juga beberapa kali kegiatan dari Dewan Dakwah dan teman-teman Hasmi hadir mewakili, gitu, Ustaz. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dakwah kita di Depok ini, yang memang tadi tantangan di Depok ini sangat kompleks sekali, ini bisa teringankan dengan kita bersama-sama, insya Allah, Ustaz. Yuk ihwah gabung Hasmi Depok. Ya Hasmi, mari berjuang. Ya Hasmi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Gerakan kakimu, bangkitkan jiwamu, demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ya Hasmi, mari memberi, tak harap kembali di dunia ini, berkorban harta, jiwa dan raga, demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban, tak ada kejayaan tanpa berjuang, tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah, demi meraih ridho ilahi,
berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti. Ya Hasmi, mari memberi, tak harap kembali di dunia ini, berkorban harta, jiwa dan raga, demi kejayaan Islam yang murni, demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban, tak ada kejayaan tanpa berjuang, tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah, demi meraih ridha ilahi, berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti, berjumpa dengannya di surga nanti. Teman-teman, saudara-saudara yang memang dekat ini mestinya lebih memacu lagi kan, memacu semangat di dalam kita untuk belajar, sama-sama bertolak ilmi, dan kita sama-sama mencari ridho Allah. Dan yang merasa jauh, ayo dipacu lagi semangatnya untuk bisa bergabung. Yang intinya Ana yang Daif ini juga mengajak pada teman-teman yang baru gabung, silakan kita teruskan medan dakwah kita ini, medan ilmu kita ini, karena Allah itu menyenangi seorang muslim yang cerdas, ataupun kita berislam dengan ilmu seperti itu, maka akan benar di sisi Allah dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mungkin itu aja. Dan kalau memang ingin melihat Hasmi lebih dekat, memang ke channel Ana ya, di www.youtube ya, Kurniawan PS, hanya itu, ketik aja Kurniawan PS atau Hasmi Depok, itu keluar ada Kurniawan PS untuk melihat semua kegiatan teman-teman Hasmi. Nah, sampai di situ mari kita terus optimalkan semangat untuk terus di medan ilmu dan dakwah, jangan sampai putus. Yang penting dan juga dengan putusnya kita ilmu, tentu juga kita terputus juga silaturahmi kan akhirnya ya. Jadi kita kuatkan juga silaturahmi, sambil silaturahmi dan disitu ada majelis ilmu. Semoga teman yang lain juga bisa mengikutinya ya, kita gabung, kita bersama-sama belajar mengaji bersama. Himpunan Ahlus Sunnah untuk masyarakat Islami, bergerak tanpa henti walau di ujung hari, walaupun gunung tinggi terjalkan kudaki, demi tegaknya masyarakat Islami. Bergerak tanpa ragu di medan juang, tidak gentar dikedepankan, tidak kecewa dikebelakangkan. Kau Hasmi Haroki, Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ummati. Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ilahi. Himpunan Ahlus Sunnah untuk masyarakat Islami, bergerak tanpa henti walau di ujung hari, walaupun gunung tinggi terjalkan kudaki, demi tegaknya masyarakat Islami. Bergerak tanpa ragu di medan juang, tidak gentar dikedepankan, tidak kecewa dikebelakangkan. Kau Hasmi Haroki, Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ummati. Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ilahi. Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ummati. Hasmi memberi, Hasmi mengabdi, Hasmi berjuang demi ilahi. Hasmi Depok mohon maaf apabila di dalam acara Riko tahun ini ada kekurangan ya, atau mungkin sambutan yang kurang pas dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan juga saya atas nama Hasmi Depok
mengucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada DKM Masjid An-Nasihat yang telah mengizinkan kami untuk selalu mengadakan kajian di tempat ini. Mudah-mudahan segala amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hasmi, mari berjuang. Ya Hasmi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Gerakan kakimu, bangkitkan jiwamu demi kejayaan Islam yang murni. Hasmi Depok mengucapkan maaf lahir dan semangat takbir. Di dunia ini berkorban harta, jiwa dan raga demi kejayaan Islam yang murni.